Jadi misalnya Yalen punya klien minta desain gambar, tanya ke kita, ke Yalen, Yalen hari apa bisa kirim gambar ke saya? Yalen akan bilang, hitung-hitung kayaknya hari Rabu. Ya usahakan Rabu, jangan sampai meleset ke hari lainnya, karena konsumen bisa kecewa dan bisa mengakibatkan kontrak putus. Saya pernah ngalaminya soalnya Yalen. Nomor satu tadi kita belajar tentang cara mengambil gambar agar lambat, pelan-pelan tapi stabil gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru. Maka lalu saya ingetin untuk pelan-pelan stabil. Nomor satu itu. Nomor dua yang di dalam sana itu seandainya kita ngambil tapi sudah siap dengan story atau cerita. Jadi kita coba ambil gambar tapi dengan membaca story dulu agar nyambung gitu ya antara story dengan gambarnya. Terus biasanya saya ngambil dua macam kan, yang hanya ke objek dan ngambil ke yang subjek. Misalnya saya pribadi. Yang ketiga adalah kalau kita nggak siap dengan story gitu. Nah kalau siap nggak dengan story, maka ya saya beri kesempatan Yalen untuk explore. Yang keempat adalah selalu berpikirlah before dan after. Nah, before dan after ini berlaku untuk si objek bangunannya sendiri, itu satu. Dan yang kedua, saya juga harap before and after seorang Yalen juga gitu ya. Nah, kalau yang before after tentang bangunan itu bisa keseluruhan bangunan, tapi juga bisa parsial ruang per ruang atau detail per detail bangunan gitu kan. Before and after untuk objek bangunannya. Before and after kalau misalnya dalam angka skala 0 hingga 10 itu bisa before-nya 0, after-nya 10. Atau bisa before-nya 0, after-nya 1. Atau bisa before-nya 1, after-nya 2 atau 3 gitu ya. Nah, itu kalau objek. Sekarang kalau subjeknya, Yalen adalah bagian tim kita gitu ya. Terus Yalen ingin sebagai mahasiswa yang sekarang sedang studi, saya harapkan bisa menulis, mencatat sendiri before-nya Yalen apa gitu. Nolnya Yalen apa. Tadi yang sudah Yalen sebutkan nanti dicatat. Terus suatu waktu kita rekam ya. Misalnya, bayangan saya kalau nanti bekerja di project sebagai pengawas itu akan pegang gambar, ngarahin tukang begini. Nah, misalnya itu before atau saya sebut sih belief statement sebetulnya, pernyataan keyakinannya Yalen sebelum datang ke sini gitu ya. Nah, tapi setelah ke sini ternyata kok tidak gitu ya. Ternyata saya di sini harus fokus dulu ke pengambilan video, pengambilan gambar gitu ya. Nah, tapi dengan itu simultan sambil belajar. Lanjut tentang before dan after seorang subjek Yalen gitu kan. After angka setengah atau angka 1 misalnya, saya harus belajar merecord, saya harus belajar audio, saya harus belajar kamera, handphone gitu ya. Lebih jauh apa itu aplikasi open camera dan semacamnya. Terus ada problem Yalen yang tadi ceritakan. Kemudian kalau teman-teman di kampus pingin belajar dengan tantangan lain, misalnya ikut sayembara atau kompetisi tentang desain gitu. Itu juga bagus juga kalau Yalen tertantang ikut juga nggak apa-apa. Terus tapi kalau misalnya ya sayembara itu kan juga tempo-tempo ya. Nah sekarang ada tempat belajar, ini proyek gitu kan. Terus saya welcome gitu ya, menerima Yalen dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Artinya waktu lebih fleksibel gitu ya. Sebetulnya ada benturan antara saya sebetulnya kalau idealnya nih Yalen ya, saya pengen orang yang setiap hari ada di sini ya, bisa ngambil, kasarnya bisa memungut sampah apapun di sini untuk diolah menjadi sesuatu. Dalam arti sampah cerita gitu ya. Kan kita nggak tahu apakah ada tadi siang ada yang lepas misalnya. Nah, itu bisa jadi cerita gitu. Sementara kalau Yalen kesini 2 hari sekali, itu apalagi jamnya seperti yang kemarin diceritakan, sulit untuk mendapatkan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Itu saya belum dapat porsi ideal yang tadi pertama saya sebutkan. Tapi sebagai gantinya gitu ya. Sebagai gantinya itu saya ingin Yalen ini jadi customer persona. Maksudnya dari seorang mahasiswa semester berapa? 1 ya? Semester 2. Mahasiswa semester 2. Saya ingin mengecek kalau memang Yalen secara parsial waktu itu mengikuti project ini, anggaplah ini 1 tahun atau 12 bulan. Mungkin itu menjadi semester 4 ya. Nah, nanti semester 4 Yalen itu akan saya tanya, apa yang Anda dapatkan di sini? Jadi kita tentu nggak berbicara semata-mata uang, tapi saya ingin dapat mental apa yang Yalen dapat, pertumbuhan mental apa, pertumbuhan pengetahuan apa, pertumbuhan komitmen apa ya. Ini namanya dengan etos kerja. Jadi misalnya begini, ada orang yang pinter misalnya, ada arsitek yang desainnya itu bagus, tapi ternyata etos kerjanya lemah. Artinya dia bekerja hanya kalau nggak mood dia nggak bisa gambar. Nah itu desain bagus tapi etos kerja lemah. Tapi saya berharap, kenapa misalnya tadi Yalen, saya tanya Yalen, saya udah tunggu di sini dari jam 2 gitu. Nah itu harus jadi
pembelajaran buat Yalen untuk lebih fit, lebih pas memberi jawaban tentang waktu ya. Misalnya kalau bisanya jam 2 itu Yalen sudah sangat perhitungkan bahwa jam 2 memang saya akan bisa di sana. Nah, seandainya ternyata belum aman ya, saya akan bilang jam 2:30, tapi bener-bener jam itu ya. Nah, itu nanti penting pada saat Yalen itu punya klien ya. Jadi misalnya Yalen punya klien minta desain gambar, tanya ke kita, ke Yalen, hari apa bisa kirim gambar ke saya? Yalen akan bilang, hitung-hitung kayaknya hari Rabu ya, usahakan Rabu, jangan sampai meleset ke hari lainnya karena konsumen bisa kecewa dan bisa mengakibatkan kontrak putus. Saya pernah ngalaminya soalnya Yalen ya. Jadi jangan sampai pengalaman saya itu terjadi ke Yalen. Jadi jaga betul perjanjian waktu semaksimal mungkin. Parah-parahnya kalau misalnya Yalen itu meleset, kabari tapi jangan mepet-mepet ya. Misalnya Rabu janjian, wah kayaknya Selasa udah ada sinyal-sinyal Rabu ini bakal meleset, Selasa udah kasih tahu gitu. Nah terus tadi pagi misalnya saya tanya, Yalen nanti bisa jam berapa? Oke 2, kalau bener-bener aman bilang jam 2 misalnya. Tapi kalau misalnya terjeleknya kayaknya sinyal-sinyalnya jam 10-11 itu Yalen akan meleset, itu ya kasih tanda-tanda ke saya sebelum saya kesini gitu. Pak kayaknya saya bakal telat nih Pak, karena, dan jelaskan alasannya gitu kan. Nah, ini untuk melatih kebiasaan kita menservis, memberikan layanan pada klien gitu. Paham ya?